Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian semuanya, terutama Departemen Media Kominfo, Markas Besar Laskar Merah Putih, yang hari ini kita mengadakan rapat tahunan atau rapat bulanan di tanggal 20 Maret 2021. Dalam rangka rapat ini adalah forum silaturahmi, yang dimana kita ini dari berbagai macam elemen dan lembaga hadir pada hari ini, yang dari Pelabuhan Ratu, yang dari Cibadak, yang dari Kota Sukabumi, dan yang dari Sukaraja, itu pun semuanya hadir malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Yang hadir mudah-mudahan berkah, yang tidak hadir mudah-mudahan juga berkah. Amin. Rapat hari ini yang pertama kita membahas tentang visi dan misinya Laskar, itu tentang artinya Tridharma. Visi dan misinya saya jelaskan dulu, nanti pertanyaannya selanjutnya ya, boleh Anda tanya kepada saya. Visi dan misi Laskar Merah Putih adalah organisasi Laskar Merah Putih adalah memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari upaya-upaya tersistematis dan masyarakat yang madani, mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, mengedepankan watak dan moral yang beradab, memiliki etos kerja dan semangat karyaan, serta disiplin yang tinggi, dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dari Sabang sampai Merauke, sebagai manusia Indonesia yang siap secara mental dan spiritual untuk memberikan dharma baktinya bagi bangsa dan negara, sebagai alat sosial kontrol dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dipandang perlu mendirikan yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, forum-forum, dan gerakan-gerakan yang merupakan keluarga besar Laskar Merah Putih, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu visinya. Misi dari organisasi Laskar Merah Putih adalah mengupayakan pengembangan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia di kalangan pemuda dan generasi muda, sebagai anak bangsa yang berperilaku luhur dan bangga sebagai manusia Indonesia, menggalang persatuan dan kesatuan komponen anak bangsa dalam berkomitmen. Kebangsaan sebagai implementasi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap nasionalisme dan patriotisme demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan harga mati bagi seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih. Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi kebijakan publik nyata di bidang kemandirian, usaha kecil, dan kewirausahaan bagi masyarakat, terutama dalam sektor informasi, industri kecil, pariwisataan, dan sektor-sektor informal sebagai langkah aplikatif dan penguatan basic ekonomi masyarakat, menggali dan mengembangkan usaha-usaha lain yang sesuai dengan sifat dasar dan tujuan organisasi Tridharma Laskar Merah Putih. Pengabdian adalah semangat perjuangan yang menjadi karakteristik dan watak dasar kader untuk berjuang dengan penuh ikhlasan, tanpa pamrih, dalam memberikan dharma bakti kepada tanah, air, bangsa, dan negara. Bagi kader Laskar Merah Putih, karakteristik tersebut sebagai obor perjuangan yang tak kunjung padam, seperti yang telah dicontohkan oleh peluang kemerdekaan dan para pendiri organisasi. Dimensi pengabdian ini di samping memiliki tanggung jawab vertikal kepada Al-Khaliq Maha Pencipta, juga memiliki dimensi horizontal, yaitu kepada umat manusia. Yang kedua adalah kerakyatan, adalah semangat perjuangan yang bertumpu pada jiwa dan aspirasi rakyat, menjadi sumber kekuatan bangsa sekaligus menjadi sumber kekuatan organisasi Laskar Merah Putih. Lahir karena kehendak rakyat, besar karena selalu bersama rakyat, dan tidak akan pernah lelah memperjuangkan rakyat. Bagi Laskar Merah Putih, rakyat adalah nafas kehidupan dan penderitaan. Rakyat adalah pesan suci yang selalu membangkitkan semangat perjuangan dalam mengangkat harkat dan martabat mereka. Yang ketiga, solidaritas adalah semangat
perjuangan yang berintikan rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat melahirkan kerjasama yang harmonis antara kader dan rakyat dalam setiap derap kehidupan. Bagi Laskar Merah Putih, kerja keras menuju terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia merupakan panggilan luhur dan tugas yang beramat mulia. Itu salah satu tridharma Laskar Merah Putih. Yang ketiga adalah tentang tugas. Tugasnya media Kominfo, departemen kita, mengkomunikasikan dan menginformasikan, menyelenggarakan urusan dari kelembagaan Laskar Merah Putih di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu ketua umum dan pemerintahan yang sah, yaitu markas besar Laskar Merah Putih. Misalkan sekarang ada dua kubu, ada Laskar Merah Putih kubu Haji Ade Argama Nurung yang sah di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ada kubu Asad Canu yang tidak sah di mata pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, jadi kalau ada yang tidak sah, kalian laporkan, karena departemen kita informasi, departemen kita menginput data yang di luar sana. Misalkan hal-hal negatif, contoh satu, misalkan ada yang menjelekkan kubu kita, bahwasannya kubu kita tidak sah, nah kalian block up pemerintahan tersebut dan kalian punya status yang sah, bahwasannya kami yang sah, kami yang real di mata negara dan di mata hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tugasnya departemen kita untuk memblokap pemberitaan tersebut. Kita kasih penjelasan kepada orang yang ibaratnya yang paham tentang departemen kita. Itu salah satu fungsi media Kominfo markas besar Laskar Merah Putih di bawah kepemimpinan Haji Ade Argama Nurung. Nah, tinggal pelaksanaannya. Nah, ya, ini poin terakhir. Ada yang namanya pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan yang berlaku di markas besar Laskar Merah Putih. Jadi kalian juga nggak bisa sembarangan. Misalkan kalian upload acara tanpa kalian sadari bahwasannya acara tersebut ilegal, itu nggak boleh, Pak. Misalkan ada acara di markas daerah Lampung, Provinsi Lampung, atau Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan di tiap daerah itu. Jangan sampai nanti kegiatan tersebut di block up dengan berita-berita yang saya bilang tadi, hoax atau berita miring, berita tidak benar. Nah, kalian block up untuk meng-up berita-berita miring yang ada di luar sana. Jadi itu fungsi dan tugasnya media Kominfo. Ya, sekali lagi saya tegaskan, itu fungsi dan tugasnya media Kominfo. Intinya kita harus mengharumkan nama ketua umum kita Haji Ade Argama Nurung secara hukum. Sekali lagi, kita harus mengharumkan nama beliau dan mengharumkan nama besar Laskar Merah Putih yang sah gitu. Jadi jangan sampai nama besar kita tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena Laskar Merah Putih ini ormas terbesar. Ya, sekali lagi saya kasih tahu, ormas terbesar, ya, terbesar di Indonesia. Jutaan masa kita. Hadir hari ini, malam hari ini kurang lebih ada sekitar 15 orang. Dari undangan yang saya kirim, banyak undangan yang saya kirim. Kenapa? Karena malam hari ini juga izinnya juga tidak memadai, bahasa kasar gitu ya. Saya juga melarang juga karena sekarang kita lagi ada kendala di negara kita tentang COVID-19, ya, COVID-19. Jadi kita harus 3M, ya, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Gitu. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Jadi itu cermin dari perkataan seseorang. Belum tentu perkataan kita benar, dinyatakan benar di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Seperti itu bahasanya. Poin keempat mengenai mengkaderisasi keanggotaan di seluruh Indonesia. Bagaimana cara mengkaderisasi anggota yang baik? Dulu
2015 saya menjadi humas di Kabupaten Sukabumi. Saya cerita. Sebelum 2015 saya menjadi humas juga di markas anak cabang Kecamatan Cibadak tahun 2012 tepat. Berarti sudah 10 tahun belakang saya mengkaderisasi anggota-anggota. Karena mengkaderisasi anggota dari bawah menuju ke atas itu ada tahapannya, Pak. Tahapan pertama adalah seleksi orang yang ingin masuk Laskar Merah Putih ke tahapannya. Satu, dia harus orangnya harus kredibilitas, harus punya prinsip, Pak, ya, harus punya attitude, harus punya knowledge, harus kalian pahami. Di samping attitude dia harus punya knowledge, harus punya kepribadian yang utuh dalam dirinya, bahwasanya dia masuk Laskar Merah Putih bukan untuk membackup dirinya yang salah. Dia harus bisa membantu masyarakat yang terzolimi di luar sana. Maka dari itu dia harus masuk Laskar Merah Putih. Kalian tanya dulu, misalkan saya rekrut Angga, enggak, kamu mau masuk Laskar? Apa tujuan kamu masuk Laskar? Untuk membela orang yang terzolimi. Nah, kita tanyakan, kita tekankan untuk mereka, dan kita buka peluang-peluang kerja yang ada di Laskar Merah Putih. Gitu. Nah, maka dari itu peluang kaderisasi itu perlu hati-hatian. Jangan asal-asalan masukin orang. Kalau orangnya nggak solid, orang yang nggak kredibel, orang yang nggak punya prinsip, lebih baik jangan. Karena kasarnya orang yang punya kemampuan di ilmu intelektual komunikasi. Nah, saya lupa deh. Fungsinya juga media kominfo ini seperti mencari informasi. Kalau di dunia aparatur negara seperti kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia, itu lebihnya ke intelijen, ya, intelijen. Ketika dia cari informasi, tugasnya seperti itu. Kenapa saya rekrut anggota besar di Sukabumi? Karena saya yakin kalian adalah orang-orang yang terpilih dan terpandang suatu saat nanti. Mungkin kalian bisa menggantikan saya, menggantikan ketua umum, mungkin. Kan kita nggak ada yang tahu. Rencana Allah bukan rencana kita. Rencana kita belum rencana Allah. Kita nggak ada yang tahu. Di antara ini ada yang menjadi pejabat, anggota dewan, pengusaha, orang kaya, kita nggak ada yang tahu. Nah, maka dari itu Laskar Merah Putih bukan ormas seperti ormas lain, Pak. Kita mengedepankan bela negara. Kita mengedepankan keutuhan negara. Yang terakhir, poin terakhir adalah membuka peluang kerja. Nah, ini harus sharing. Ormas kan organisasi masyarakat. Berarti mengawalnya pergerakan pemerintah, kita yang mengawal. Ya, diskusi lah, ya. Kita yang mengawal kebijakan mereka. Ormas. Berarti tugasnya kita adalah melindungi masyarakat. Betul nggak? Bukan mencari keributan. Ketika ada lapangan kerja atau membuka lapak peluang kerja, nah, ormas ini fungsinya harus merekrutmen namanya. Siapa orang yang nggak kerja, kita panggil, kita sambungkan ke satu perusahaan, yang kita kasih surat, kan bisa saja, kan gitu. Karena kita mengawal mereka. Nah, maka dari itu saya ingin ngobrol ini, silaturahmi ini, forum ini terbuka, Pak. Coba saya mau dengar saran-saran Bapak, Pak. Bagaimana membuka peluang kerja untuk kedepannya untuk dipakai. Berkibarlah sangsaka merah putih di langit Indonesia ku tercinta, tanah airku Indonesiaku. Laskar Merah Putih kan selalu ada, siap